Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan makalah yaitu suatu pembahasan yang berjudul Peran Komponen Kurikulum Nasional dalam Masyarakat. Suatu tugas dari mata kuliah dasar kurikulum. Yang pertama, pengertian komponen. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari satu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan yang membentukkan sistem kurikulum dan juga makna yang terdiri dari sejumlah elemen yang mana elemen yang satu dengan yang lain memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Kemudian pengertian kurikulum artinya dapat didasarkan pada 3 teori, yaitu pertama, pada kurikulum diartikan sebagai rencana belajar. Berikut kurikulum artinya dapat didasarkan pada 3 teori, yaitu yang pertama, pada kurikulum diartikan sebagai rencana pembelajaran. Yang kedua, kurikulum diartikan sebagai pengalaman belajar siswa dari sekolah. Dan yang ketiga, kurikulum bisa diartikan sebagai rencana belajar siswa. Berikut ada komponen-komponen kurikulum. Ada beberapa, yaitu yang pertama, komponen tujuan, yaitu kurikulum yang menjadi target atau sarana yang mesti dicapai dari pelaksanakan kurikulum dan mencakup 2 komponen, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Yang kedua ada komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi tersebut menyangkut semua aspek baik berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran. Untuk menentukan isi kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan. Yang ketiga ada komponen metode atau strategi. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum atau pelaksanaannya. Bagaimana bagus dan idealnya tujuan harus dicapai tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan pengajar atau yang digunakan dalam pengajaran, sedangkan metode menempati fungsi penting dalam implementasi berikut karena memuat tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa dan guru. Yang keempat ada komponen evaluasi. Komponen ini memegang juga peran yang penting dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum karena memulai evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan evaluasi berikut. Dimaksudkan untuk memeriksa tingkatan tercapai tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Selanjutnya ada komponen kurikulum nasional. Ada bagian-bagian yang terdapat dalam kurikulum nasional pada suatu negara. Kurikulum nasional adalah pedoman yang digunakan dalam penyusunan kurikulum di semua sekolah di negara tersebut. Ada beberapa komponen yang umum terdapat dalam kurikulum nasional, antara lain ada tujuan pendidikan, ada struktur kurikulum, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran, dan ada pengembangan kepribadian. Ada kegiatan ekstrakurikuler dan penyelenggaraan pendidikan. Semua komponen tersebut dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh sekolah. Selanjutnya ada peran komponen kurikulum nasional dalam masyarakat. Ada beberapa peran penting komponen tersebut, yaitu yang pertama, membentuk identitas nasional dengan memasukkan nilai-nilai budaya dan sejarah nasional ke dalam kurikulum melalui pembelajaran tentang sejarah, bahasa, dan kesenian agar siswa dapat memahami dan menghargai warisan budaya mereka yang pada gilirannya akan memperkuat identitas nasional. Selanjutnya ada peran komponen kurikulum nasional dalam masyarakat.
Ada beberapa peran penting komponen tersebut, yaitu yang pertama, membentuk identitas nasional dengan memasukkan nilai-nilai budaya dan sejarah nasional ke dalam kurikulum melalui pembelajaran tentang sejarah, bahasa, dan kesenian, agar siswa dapat memahami dan menghargai warisan budaya mereka yang pada gilirannya akan memperkuat identitas nasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan kualitas pendidikan yang konsisten di seluruh pendidikan dengan menetapkan standar dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk kehidupan di masyarakat. Komponen kurikulum nasional juga bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan di masyarakat. Selain pembelajaran akademik, kurikulum nasional juga mencakup pembelajaran keterampilan hidup yang penting seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan keterampilan pemecah masalah. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menjadi anggota masyarakat yang aktif, produktif, dan berkontribusi dan yang keempat, menyediakan arah dan pedoman bagi pendidik. Komponen kurikulum nasional memberikan arah dan pedoman bagi pendidik agar merancang dan mengajar kurikulum dengan menetapkan tujuan pembelajaran dan isi kurikulum untuk membantu pendidikan dalam menyusun rencana pembelajaran yang tepat dan relevan. Yang kelima, memfasilitasi kehidupan berdemokrasi. Kurikulum nasional dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi kehidupan berdemokrasi di masyarakat melalui kurikulum. Siswa dapat mempelajari nilai demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi politik, dan tanggung jawab. Baik, sekian dari pembahasan kami. Semoga bermanfaat kepada kawan-kawan semua. Jika tidak paham, maka boleh bertanya dan juga tolong di-subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.